Mona, untuk mohon maaf atas kekurang ajaran temanku, aku datang kepadamu, Mona, yang telah mengatakan bahwa kakimu seperti talas Bogor dan jarimu seperti pisang raja, Raja Seret, Raja Bila, Raja Leno. Itu semuanya cuma humor belaka, biar mati orang lain. Bukan sungguh-sungguh. Oh, Mona, keluar dong dari jendela. Sebab aku sudah kangen padamu, Mona. Kalau Mona kasihan padaku, keluar dong buru-buru. Siang nggak bisa makan, malam nggak bisa makan. Cuman sarapan rada mendingan, habis 3 piring. Itu juga ketoprak. Saudara-saudara, kumpul, mari kita kumpul. Obral besar. Siapa cepat dapat, lambat ketinggalan. Kami menjual dari mulai mobil Eropa sampai mobil Jepang, dari segala macam merek motor sampai kepada bajai. Dan tidak ketinggalan produksi dalam negeri anti polusi, Delman. Mengamuk gajah di Sumatera, motor ini tidak apa-apa, Pak. Motor ini tahan bantingan, Pak. Nah, suaranya halus, sehalus suara Dian Piscesa. Motor ini pernah menang balapan di Australia, Jerman, Tokyo, dan Payakumbuh, Pak. Hebat. Motor pilihan paling tepat, Pak. Coba. Awas lo ya. Berani sama nenek-nenek lo. Kacau. Kayak racun, tunggu. Lari kemana lo? Kena gue becek muka lo. Bapak tukang guru, bukan saya menyidir. Bapak itu gigih, bukan saya menuntut. Hilangnya ya ibu, bukan saya menyidir. Tapi bapak harus pikir. Pak polisi, di mana ayahku? Pak polisi, di mana ibuku? Pak polisi, di mana ayahku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda Indonesia, bagaimana kabarnya nih? Salam hangat dari saya Lupus dan salam manis dari si Lulu. Kita bernostalgia lagi cing, masih ulas filmnya Warkop DKI. Film ini rilis di tahun 1985 dengan judul Kesempatan dalam Kesempitan. Aktor dan aktris yang nimbrung antara lain Lia Waroka, Lydia Kandau, Lina Budiarti, Mila Karmila, Nena Rosier, dan Laila Sagita. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Pak polisi, di mana ibuku? Pak polisi, di mana ayahku? Pak polisi, di mana ibuku? Film ini dimula-mula oleh Tina dan Santi yang lagi asik jogging tarian bongo yang lagi ngetren di tahun itu. Tiba-tiba datang Dono yang ikut-ikutan jogging tapi kayak orang sawan ajrut-ajrutan. Karena mereka jogging ada di lantai 2, Kasino yang sedang santai ngopi di lantai pertama kena perulukan cat plafon. Karena si Dono ajrut-ajrutan lompat, Kasino pun datengin lantai atas yang kemudian dia protes, lagi pada ngapain sih? Joget-joget gak jelas kayak topeng monyet. Musik itu yang slow aja, gak kayak gerabak-gerubuk gak puguh. Tarian apaan sih? Kayak topeng monyet begitu? Ada musik begituan, Kas. Kuno. Tuh, kalau nari pakai musik yang slow biar bisa yang Nggak terima dikatain kuno sama si Dono, Kasino kemudian ajarin cara menari 3/4. Yang lagi asik mereka semua, tiba-tiba Indro nongol dari balik pintu yang nggak sengaja tasnya Indro dia selempangin ke samping yang membuat Kasino kena bogem tasnya Indro. Usut punya usut, Indro datengin para sahabatnya itu ingin berkeluh kesah karena dia baru aja di PHK. Karena pabrik tempat dia bekerja bangkrut. Udah gitu kontrakan rumah juga belum dibayar, mana duitnya udah bures. Bingung si Indro yang nyerocos terus ngomong pengen nginep di rumah itu bentar aja sampai dapat kerjaan dan kontrakan baru. Nih, kantor gua bangkrut. Gua di PHK. Aduh, maaf. Mana sewaan rumah habis.
Gue nginep sini ya. Bentar aja hampir dapat kerjaan sama kontrakan rumah. Karena itu rumah yang isinya cewek Tina dan Santi, takut tetangga curiga ntar disangka kumpul kebo. Indro diem di situ dan untuk kedua kalinya Kasino kena bogem selempangnya Indro. Dono dan Kasino pun bujuk Tina dan Santi biarin aja Indro tinggal di sini sementara. Kalau masalah tetangga ntar biar Dono dan Kasino yang akan jelasin. Akhirnya Tina dan Santi izinkan Indro tinggal sementara di rumahnya itu yang Indro dengan girang becir keluar ambil barang-barangnya yang dibawa kayak truk gandengan. Sementara di lain waktu ternyata Kasino kerjaannya jadi maklar mobil bekas dan motor bekas yang lagi nawarin barangnya udah kayak mau jual obat. Dari produk luar negeri sampai dalam negeri ada di tokonya Kasino yang dimana produk dalam negeri udah diekspor dari zaman kerajaan yakni Delman. Kasino pun menawarkan produknya bisa cash atau kredit. Motor pilihan paling tepat, Pak. Nah, suaranya halus, sehalus suara Dian Piscesa. Hah? Copot. Awas lo ya. Hah? Berani sama nenek-nenek lo. Kacau. Kiam Rajun, tunggu. Lari kemana lo? Hah? Lain kisah di saat Tina, Santi dan Kasino lagi enjoy mau makan di kafe. Dono datang ngomongnya ngelantur, ambek-ambekan yang ternyata dia begitu sangat kesal di tempat dia kerja. Ada atasan yang baru diangkat banyak ngatur dan kerjanya ribet. Santi pun nasihatin Dono yang jadi anak buah jangan terlalu baper sama emosi. Udah nasib jadi bawahannya ikutin aja maunya bos. Yang penting banyakin senyum. Karena dengan banyak senyum hidup itu jadi berkah. Ternyata Dono kerjanya jadi customer service perusahaan rokok yang dia layanin pembeli rokok mau berapa ge dilayanin. Yang di saat dia sedang berinteraksi dengan konsumen yang mau beli rokok, Dono dipanggil atasannya itu yang bernama Yosep. Yang katanya cara kerjanya Dono tidak efisien, buang-buang waktu. Dono pun langsung terapkan apa yang si bos minta. Tetapi si bos melihat lagi cara kerja Dono yang terlalu tergesa-gesa. Dan itu akan tidak maksimal dan mudah akan kesalahan. Di waktu itu Tina datengin Dono yang ajak makan siang karena sudah masuk jam istirahat. Yang si Dono suruh balik lagi sama si Yosep untuk layani dulu para pelanggan sebentar. Layani dulu langganan sebentar. Yang wanita saja belum pada makan. Ini kan jam istirahat. Dono, pembeli tidak boleh didesa. Beri kesempatan kepada langganan untuk memilih dengan tenang. Tenang-tenang saja, Pak. Ambil yang mana Bapak suka. Sudah lama kenal Dono? Kami berasal dari satu desa. Nona lihat, karyawan memang kurang punya dedikasi. Saya kamar kerja saya dulu di seberang. Bagaimana kalau kita makan siang? Itu yang namanya Yosep. Tahu? Udah dia ngejelek-jelekin saya. Malah kamu ikut senyum-senyum. Loh kok marahnya ke aku? Kita jadi makan siang nggak? Di malam hari di saat Tina mau pergi dia lagi pakai baju diintip oleh Kasino dari lubang pintu. Yang ngintipnya belum kelar itu pintu ada yang buka. Kasino pun ngegrolong masuk. Ternyata yang buka pintu adalah Indro yang mau pergi dengan Santi. Kasino pun bilang alasannya mau pinjem telepon. Yang tanya Tina mau kemana, udah rapi mau ajak kita ya. Ternyata Tina ada janji dengan bos Yosep untuk pergi makan malam karena dia punya rencana agar bos Yosep bisa baik sama Dono. Yang Kasino kasih saran mending gak usah, itu malah nyakitin si Dono. Kemudian Tina pun telepon bos Yosep untuk batalin janjinya makan malam. Tina yang udah ready dan diangkat teleponnya oleh bos Yosep, dia bingung alasannya apa. Ketika itu Kasino kasih saran dengan memperagakan tubuhnya karena kalau ngomong takut kedengeran, yang akhirnya mereka berdua malah main tebak-tebakan. Oh, bolong. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Gil. Ansih. Oh, Bugil. Menggigil. Di lain kisah, Indro yang sedang konsen jahit resleting celananya karena sering meletek digebrak pundaknya oleh Santi dan Tina yang membuat kemenyannya ditusuk jarum. Indro pun minta tolong ke mereka berdua. Ntar malam ceweknya Indro bernama Mona mau datang ke rumah itu, tetapi dia orangnya cemburuan. Akhirnya Tina dan Santi izinkan Mona ceweknya Indro untuk datang, biar ntar mereka berdua bakal ngumpet gak ada di rumah. Malam itu pun tiba. Indro yang dengan pedenya bawa Mona ke rumah itu bilang selamat datang di gubuknya yang berantakan. Maklum aja bujangan, dan di rumah itu menunggu sentuhan tangannya Mona. Yang Indro lihat Tina dan Santi lagi molor geletakan di bangku yang katanya mau pada ngumpet.
kalau dia datang bawa ceweknya. Dengan refleks, Indro pun ajak lagi untuk pulang lagi ke rumah Mona. Sekiranya sudah cukup lihat rumahnya. Tetapi si Mona capek pengen istirahat yang buat Indro dagdikduk mau ngapain. Dibawalah 2 buah kursi di depan pintu yang menurut Indro pemandangan keluar lebih indah dan adem. Dengan romantisnya Indro gombalin Mona yang di tengah pembicaraan, Tina pun menguap dibarengin oleh Indro yang menguap juga. Samarin suaranya Tina. Dengan akal bulus dan berbagai alasan, Indro kepingin Mona cepat-cepat ajak pergi. Tetapi si Mona tetap aja ngejedok di situ. Tina dan Santi pun terbangun dan tersadar. Mereka pun akhirnya jalan jongkok masuk ke kamar, tetapi Tina kejedot pintu yang suaranya terdengar oleh Mona. Akhirnya Mona pun ngelihat Tina dan Santi yang tanya ke Indro siapa mereka, yang kemudian Indro bilang Tina dan Santi adalah sahabat penanya yang numpang nginep di rumah Indro. Dikira si Mona adalah anak kecil yang percaya gitu aja, yang langsung Indro kena tampar. Dasar penipu lelaki buaya, yang Mona pun beranjak pergi dari rumah itu. Nggak cukup di situ, Indro kemudian dapat siraman ke bajunya yang siapa punya rumah dan siapa yang diusir. Dikisahkan Dono yang lagi jalan sambil uring-uringan gak jelas kesel sama bos Yosep ngecobrak baik. Dia pun cegat taksi, yang ketika taksi berhenti si Dono masih ngecobrak, yang akhirnya tuh taksi ada yang naik dan pergi. Karena Dono berdiri di samping kubangan, dia pun kesembor air kubangan. Yang di tengah jalan Dono kepapasan sama cewek caum bernama Sari yang ngaku teman SD-nya Dono. Karena tuh cewek nyosor terus ke Dono, ya udah aja rezeki di depan mata, itu cewek pun dipeluk oleh Dono. Yang ujug-ujug bapaknya cewek datangi Dono yang bilang bahwa anaknya ini baru habis pulang dari rumah sakit jiwa. Indro pun kedatangan tamu yang tak lain adalah bokapnya Mona. Karena si Mona mau ulang tahun, jadi bokapnya sekalian lewat antar undangan ke Indro. Yang bokapnya tahu Indro dari Mona, karena Mona anak satu-satunya dan bokapnya sangat sayang dengannya. Jadi apapun yang Mona sayangin, pasti bokapnya itu ikut sayang. Siapapun yang Mona cintai, pasti bokapnya akan terima. Termasuk Indro yang menurut Mona cowok yang paling dia sayangin. Tiba-tiba Santi datang nyelonong cium Indro yang bilang mau pergi. Bokapnya si Mona pun melohok, yang Indro bilang itu adalah adiknya. Tina keluar kamar ke wastafel, yang Indro bilang itu adiknya yang pertama dan yang tadi adiknya yang kedua. Hal yang tak terduga pun datang, yang ujuk-ujuk kasino masuk rumah tanpa permisi. Seneng banget langsung ngomong ke Indro bahwa 2 cewek caam yang tempo hari ketemu sama mereka, yang satu jatuh cinta sama kasino dan atunya lagi kesemsem sama Indro. Kata itu cewek ciuman Indro bener-bener maut, dan besok malam minggu tuh cewek minta janjian lagi. Ciuman lu betul-betul maut. Ngomong apaan sih lo? Pacar gua kan Mona. Gua udah janji sama mereka. Besok malam minggu kita pergi lagi. Kasino yang terus nyerocos nggak pakai peka akan kode dari Indro yang bilang Mona adalah cewek satu-satunya. Yang Kasino terus ngecobrak, di samping ada bapaknya Mona malah bilang Indro pelin-pelan. Katanya udah putus sama si Mona. Kakinya Mona segede talas Bogor, jari tangan si Mona kayak pisang raja. Anaknya aja udah segede gaban, apalagi bokapnya. Lu jangan pelin-pelan dong. Lu bilang kemarin katanya lu udah putus sama Mona. Terus lu bilang katanya jarinya segede pisang raja. Terus lu bilang katanya kakinya Mona segede talas Bogor. Kalau jari anaknya segede pisang raja, bagaimana jari bapaknya? Ntar dulu, kenalin nih bapaknya Mona. Hah? Sekali lagi saya dengar soal kaki anak saya patahkan leher kamu. Jangan coba-coba dekati anak saya. Indro pun protes ke Kasino, dia nggak pernah bilang kakinya Mona kayak talas Bogor. Dasar samin lo. Tina kemudian kasih masukan ke Indro untuk datengin rumahnya Mona dan lu mainin gitar di depan jendela kamarnya pakai lagu romantis. Pasti tuh si Mona bakal kelepek-kelepek sama lu, Dro. Tapi Indro nggak bisa nyanyi. Yang Kasino akan bantu Indro, dia yang nyanyi, lu yang peragain di depan jendelanya kamar Mona. Esok malam akhirnya Indro dan Kasino satronin rumah Mona dan dia berdiri depan kamarnya Mona. Yang langsung aja Kasino ngumpet di semak-semak. Dia pun langsung nyanyi sedang Indro yang peragain, sampai menghayati apa yang dinyanyiin oleh Kasino. Yang telah mengatakan bahwa kakimu seperti talas Bogor dan jarimu seperti pisang raja. Raja gila, Raja Leno. Bukan sungguh-sungguh, biar mati orang lain. Itu semuanya cuma humor belaka. Cintaku padamu cinta mati. Tidak bisa ditawar lagi, Mona. Kalau tak percaya, belahlah dada.
Sebab di dadaku ada kamu dan di dadamu juga ada kutu. Terus malam nggak bisa makan, siang nggak bisa makan. Cuman sarapan rada mendingan, habis 3 piring. Itu juga ketoprak. Oh, Mona, keluar dong dari jendela. Sebab aku sudah kangen padamu, Mona. Kalau Mona kasihan padaku, keluar dong buru-buru. Kakiku sudah dirubung semut. Karena kaki Kasino dikerubutin semut merah serta tidak ada respon dari Mona, Indro pun naikin teras rumah dan lempar bunga yang ada suratnya ke kamar itu. Ternyata surat itu berisi undangan untuk makan malam datang ke rumah Indro, yang kondisi ruang makannya sudah didekor sedemikian rupa agar terlihat romantis. Indro pun suruh Kasino dan Tina agar jauh-jauh jangan ganggu acaranya. Bel rumah pun akhirnya berbunyi, dan ternyata yang datang bukannya Mona, tetapi bibinya Mona yang segede gaban. Dan sepertinya Indro salah kamar waktu nyanyi semalam. Pagi itu Tina datengin kantor pemasaran jarum tempat Dono sebelum dipecat kerja di situ. Tina pun panggil bos Yosep yang semena-mena telah pecat Dono yang bekerja cukup baik. Keributan itu pun didengar oleh bos besar Yosep yang disuruh selesaikan masalahnya. Kemudian Kasino datang bersama Santi yang ditanya Yosep mau beli rokok, tetapi Kasino nggak beli rokok melainkan pingin beli paku. Yang Yosep bilang nggak ada paku di sini. Kasino pun protes, masa toko segede gini nggak jualan paku? Ya udah kalau nggak ada paku, palu aja ada nggak? Yosep pun bilang tidak ada semua, tidak ada di sini. Toko macam apa ini konsumen membutuhkan barang tetapi tidak ada? Bos besar pun datang lagi tanya kenapa kok ada ribut-ribut. Yang Kasino bilang dia mau adain pesta dan mau minta pesan 5.000 selop rokok, tetapi tidak dilayani dengan menggertak dan nada tinggi. Tak sampai di situ, Tina pun jadi melau dan pura-pura jadi istrinya Yosep yang ditinggalkan. Anak dan kehidupan Tina yang tak dinafkahkan membuat bos besar dan ibu-ibu konsumen memprotes Yosep. Yang langsung bos besar bicara ke Yosep dan akan dipindahkan Yosep ke Saparua. Ujug-ujug Dono datang pura-pura tanya kenapa ribut-ribut, yang si Dono diajak ngobrol dengan bos besar. Dono pun dapat tawaran bekerja lagi dan gaji dinaikkan. Dono jual mahal menolak, yang akhirnya si bos besar kasih bonus mobil dan rumah serta uang muka 5 juta rupiah, yang akhirnya Dono tidak menolak lagi. Karena girangnya dia pun cium dan peluk semua cewek yang ada di situ. Dono pun akan merayakan kegembiraan itu dengan mentraktir piknik ke pantai semua. Di lain cerita, Tina sedang beres-beres rumah pakai vacuum cleaner, yang si Indro molor di sofa kayak orang abis manggul beras 1 ton, capek banget nggak bangun-bangun. Di waktu itu Santi angkat telepon, yang ternyata nyokapnya Santi mau nginep di situ semalam. Santi pun bingung karena rumah itu ada Indro yang seorang cowok. Mau diungsiin kemana nih si Indro? Lagian nginepnya kelamaan si Indro di rumah Santi. Siang itu ibunya Santi datang, yang baru aja nyampe udah nasehatin Santi jangan sampai bawa lelaki ke rumahnya. Ternyata Indro dan Tina pergi keluar dari rumah itu. Setelah tengah malam, Indro dan Tina diam-diam masuk lewat jendela dapur dan mereka berdua masuk kamarnya Santi. Yang Indro pun merasa beruntung dan dapat rezeki nomplok. Indro pun tidur di bangku sedang dua wanita itu tidur di kasur. Yang si Indro tidur sambil cekukan, membuat mereka nggak bisa tidur. Kemudian si Indro disuruh keluar kamar, suruh benerin dulu cekukannya. Ternyata malam itu turun hujan besar disertai petir. Indro pun mengendap-endap jalan ke dapur dan dia pun minum sambil terap. Yang ternyata nyokapnya Santi dengar ada suara di dapur yang langsung tanya Santi, Santi sambil jalan ke dapur. Dengan gelagapan Indro pun coba ngumpet dan dia pun berhasil. Kemudian dia pun keluar bawa pelan lantai dengan refleks. Indro celentang di balik sofa yang ibunya Santi keluar. Dan akhirnya Indro sudah mendarat lagi di kamar. Baru mau memejamkan mata, di saat itu ada suara geletak-letok yang para cewek suruh Indro untuk cek suara itu. Ternyata suara itu berasal dari jendela serelek kayu. Yang kemudian ibunya Santi keluar dan dia cek melihat kunci ngegantung di pintu, yang akhirnya si ibu kunci pintu itu dan bawa kuncinya membuat Indro harus bermalam di luar. Singkat cerita, Indro pun sedang beres-beres rumahnya Dono yang baru dikasih oleh bosnya itu. Tiba-tiba datang seorang cewek yang merupakan anak buah Dono, ada urusan penting. Yang ternyata Dono sudah berangkat kerja. Cewek itu pun minta tolong untuk antar dirinya ke kantornya Dono. Dan akhirnya Kasino yang akan antar pakai mobilnya Dono. Yang Dono sendiri sayang bawa mobilnya selalu naik bis. Karena kantor yang ditempatin Dono bukan yang lama, jadi Kasino agak keder cari alamat yang baru ini. Di tengah jalan dia ketemu sama mamang-mamang yang lagi cat trotoar dan tanya alamat ke si Mamang. Kasino pun bingung atas penjelasan si Mamang yang kebanyakan jalan beloknya. Karena tidak sengaja si Mamang yang saking baiknya, dia pun buat rute pakai cat di kap mobil barunya Dono. Kasino yang serius dengerin si Mamang tidak ngeh, dan setelah selesai Kasino baru sadar dan pusing.
mobilnya Dono diusek-usek. Ternyata di dalam perjalanan itu, Kasino mengalami kecelakaan dan beliau pun masuk rumah sakit. Dokter pun datengin Kasino yang bilang Kasino beruntung masih hidup dalam kecelakaan itu, walau mobilnya sudah hancur. Mendengar mobil hancur, Kasino langsung kepikiran biji mana gantiin mobilnya si Dono ya. Di waktu itu, Santi datang dan Dono yang kejar Santi berlari yang mau cekik Kasino karena mobilnya hancur. Kasino pun pura-pura jadi amnesia dan lupa akan segala hal termasuk dirinya. Akhirnya Kasino pun diajak pulang ke rumah oleh Santi dan Dono yang diperlakukan bak raja memanfaatkan situasi. Dono yang terus kesal mobilnya hancur menyangka Kasino hanya pura-pura. Indro dan Tina pun datengin Kasino. Yang si Indro tanyain Kasino, bener nih si Kasino gak inget apa-apa. Kata Indro nih bocah butuh ketenangan ngobatinnya. Si Indro pun suruh mereka semua untuk pergi karena cara pengobatannya hanya 4 mata yang paling mujarab. Lu juga sih yang punya gara-gara. Pakai nyuruh gua nganterin si Reni segala. Lu jangan bohongin gue, Lukas, lu. Jangan keras-keras. Kapan gue nyuruh? Nah lu ngasih tanda jempol, tanda apaan? Gue kasih kode begini, maksud gue tuh cewek kece. Lu main gandeng aja lu. Si Reni bagaimana? Di sore hari, Reni, cewek yang diantar Kasino, tiba-tiba datengin rumahnya Dono. Yang di situ ada Dono, yang Reni cari-cari Dono padahal tadi pagi dia ke rumah dan pergi diantar Kasino pakai mobil. Dan kecurigaan Dono pun ternyata benar. Kasino bersama Indro telah sekongkol. Reni, Dono, dan Tina masukin kamar Kasino yang lagi molor. Dono dan Tina ngumpet sedang Reni bangunin Kasino yang bilang rumah sepi. Dono sama yang lain pada kemana ya? Tetapi Kasino pura-pura gak kenal dengan Reni. Kemudian Reni sebenarnya kesini mau kasih Kasino komisi 3 juta karena telah antar dia tadi pagi urusan bisnis yang tembus 30 juta. Kalau nggak mau ya udah Reni pergi aja. Akhirnya bener aja Kasino panggil Reni yang mau pergi, tanya mana komisi gua Ren. Dan Dono pun muncul jeguk Kasino yang udah bohong-bohongan segala. Di saat Indro asik ngegosok baju, Dono lewat dan bilang dasinya agak kusut, yang langsung aja Indro tarik itu dasi dan Indro gosok. Kasino kemudian datang dan pinta kunci mobil Dono yang kemudian Indro pergi samperin Kasino. Di waktu itu ada dering telepon bunyi yang dengan refleks Dono ambil gosokan itu yang dikira telepon. Gosong dah mukanya si Dono. Ternyata Kasino dapat hukuman cuci dan bersihin mobil baru Dono selama 6 bulan. Pas Indro balik lagi mau ngegosok, itu gosokan udah berasap dan tembus dari meja. Diceritakan Kasino baru dapat untung besar bisnis maklar mobilnya. Dan dia pun traktir Dono di restoran. Kasino jual mobil butut dengan harga yang selangit. Di saat itu anaknya yang beli mobil datangin Kasino yang telah menipu bapaknya itu. Si anak menginginkan duitnya kembali dan bawa lagi mobilnya Kasino, yang Kasino janji akan balikin uangnya 1 bulan lagi karena uangnya udah dibelanjain. Tetapi si pria itu tidak mau, pokoknya hari ini juga harus ada itu duit. Yang si pria mau ngunyam Kasino. Dono pun gak terima, temannya diancam dan dia ancam balik yang ajak si pria untuk berkelahi di luar. Si pria pun tidak takut tetapi tidak mau berkelahi di jalan. Dia pun tantang Dono untuk duel di ring tinju. Si pria pun bakal kasih uang itu kalau Dono bisa bertahan 1 ronde dengannya. Indro yang bekas jadi tukang ngepel di sasana tinju kasih materi dan teknik dasar tentang tinju ke Dono. Hari yang dijanjikan itu pun tiba. Dono yang kelemar-kelemar dengan persiapan matang sudah datang dan siap bertanding. Dono yang baru masuk ring belum apa-apa udah ngejungkel. Dono dikasih cipokan satu-satu sama para cewek sebagai penyemangat. Di ronde pertama, tali sarung tinju Dono nyangkut yang Dono sibuk buat ngebuka tali itu. Pas kena pukul, Dono langsung kelengar dan memantul ke ring tinju yang buat si pria terpukul. Di babak kedua, baru mau mulai sarung tinjunya Dono nyangkut di ring. Mereka pun main petak umpet di antara wasit. Yang ada kesempatan Dono langsung pukul dari belakang, yang ternyata Dono kena teguran karena memukul dari belakang tidak boleh. Sontak Dono pun langsung belakangin dan nunggingin pria itu. Di saat si pria protes sama si wasit, langsung aja pria itu dibogam sama Dono sampai ngejungkel. Akhirnya si pria pun kesal dan kejar Dono dan hajar wasit. Berbagai cara pun Dono lakuin. Si pria yang dipeluk Dono tetapi keteknya bau bikin muntah Dono. Hingga pria itu Dono rangkul dan cemplak, kemudian bahunya si pria Dono gigit. Tiba-tiba ikat kepala Dono turun ke mata yang buat Dono tidak bisa melihat. Kemudian si pria pukul perut Dono sampai Dono mules. Si pria pun diprotes oleh para cewek karena curang pukul perut. Di saat itu Dono dengan tergopoh-gopoh layangkan pukulan sekuat tenaga. Pukul si pria tetapi kena cewek duluan baru mantul ke si pria, yang membuat si cewek nyungsep dan si pria tepar. Dan Dono pun menang TKO atas pria itu. Selesai filmnya. Terima kasih ya Cing udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya menuduh Bapak tukang bunuh, bukan saya menyindir Bapak itu gigih, bukan saya menuntut hilangnya ayah ibu, bukan saya menyindir, tapi Bapak harus pikir. Pak polisi, di mana ayahku? Pak polisi, di mana ibuku? Pak polisi, di mana ayahku? Pak polisi, di mana ibuku? Saya banyaknya Bapak tukang tolong, bukan saya banyaknya Bapak itu kekeh, bukan saya menuntut hilangnya ayah ibu, bukan saya menyindir, tapi Bapak harus pikir. Pak polisi, di mana ayahku? Pak polisi, di mana ibuku? Pak polisi, di mana ayahku? Pak polisi, di mana